wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi, seperti pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah berjanji akan hari ini kita akan membahas mengenai sistem pengelolaan perpustakaan berbasis transformasi digital. Nah, sebelum mulai, Ibu ingin menanyakan sesuatu kepada kalian semua terlebih dahulu. Pertanyaannya itu sangat simpel. Apakah anak-anak sekalian saat ke perpustakaan bingung di mana letak buku yang ingin anak-anak baca? Nah, pasti pernah, maka dari itu Ibu akan menjelaskan mengenai mind mapping pada yang sudah Ibu siapkan ini. Mind mapping ini menggambarkan sistem pengelolaan perpustakaan berbasis transformasi digital, di mana pusat dari seluruh sistem adalah perencanaan strategis yang terletak pada bagian tengah mind mapping. Perencanaan ini menjadi dasar utama dalam menentukan arah pengelolaan perpustakaan yang mencakup visi dan misi, kebutuhan pengguna, kebijakan, digitalisasi, serta anggaran teknologi. Artinya, semua kegiatan perpustakaan harus berangkat dari perencanaan yang matang agar berjalan efektif. Nah, di bagian pertama, anak-anak bisa lihat ada pengembangan koleksi yang meliputi buku, e-book, jurnal, serta digitalisasi koleksi. Nah, ini menunjukkan bahwa perpustakaan tidak hanya menyediakan sumber belajar fisik, tetapi juga mulai beralih ke sumber digital untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah, selanjutnya terdapat layanan sirkulasi dan referensi, seperti peminjaman buku, katalog online, dan layanan referensi. Bagian ini berfokus pada bagaimana penggunaan mengakses dan memanfaatkan koleksi perpustakaan secara mudah dan cepat. Kemudian ada manajemen SDM atau sumber daya manusia yang mencakup pelatihan digital, kompetensi IT, dan kinerja staf. Hal ini penting karena keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kemampuan dan kesiapan tenaga perpustakaan. Jadi, tenaga perpustakaan itu juga sangat penting mengetahui bagaimana perkembangan zaman dan bagaimana agar perpustakaan itu tidak membosankan bagi anak generasi. Nah, selanjutnya pada bagian bawah terdapat sistem otomasi dan repositori seperti software, database digital, dan cloud store. Ini merupakan instruktur teknologi yang mendukung seluruh kegiatan perpustakaan agar lebih efisien dan terintegrasi. Nah, selanjutnya ada evaluasi dan pengendalian mutu yang dilakukan melalui monitoring, survei kepuasan, dan audit sistem. Tujuannya adalah memastikan layanan perpustakaan tetap berkualitas dan terus mengalami perbaikan. Nah, yang terakhir bisa dilihat terdapat tantangan dan risiko seperti keamanan data, keterbatasan anggaran, dan SDM yang kurang kompeten. Bagian ini mengingatkan bahwa dalam proses digitalisasi pasti ada hambatan yang harus diantisipasi. Secara keseluruhan, semua komponen ini saling terhubung dan berpusat pada perencanaan strategis. Jika setiap bagian belajar dengan baik dan terintegrasi, maka perpustakaan dapat berkembang menjadi layanan yang modern, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna di era digital. Nah, mungkin itu saja yang Ibu bisa jelaskan mengenai mind mapping yang ada di samping Ibu ini tentang sistem pengelolaan perpustakaan berbasis transformasi digital. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin menanyakan sesuatu kepada kalian terlebih dahulu. Nah, menurut kalian apa tantangan terbesar perpustakaan digital? Nah, tadi sudah Ibu
berikan gambaran pada penjelasan terakhir loh tentang tantangan yang yang ada saat melakukan perpustakaan digital ini. Nah, betul sekali semuanya. Tantangan yang atau risiko seperti keamanan data, keterbatasan anggaran, dan SDM yang kurang kompeten. Bagian ini mengingatkan bahwa dalam proses digitalisasi pasti ada hambatan yang harus diantisipasi. Oke, Ibu rasa semuanya sudah paham mengenai sistem pengelolaan perpustakaan berbasis transformasi digital. Jadi pada kesimpulan yang bisa Ibu sampaikan itu semua komponen yang ada di sini itu saling terhubung dan berpusat pada perencanaan strategis. Jadi semuanya itu saling terhubung untuk perencanaan strategis yang bagus dalam mengelola perpustakaan berbasis transformasi digital. Jadi anak-anak semua mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akan ketemu di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.